Musik Lovers, membahas hari kedua MyBCA Java Jazz Festival 2026, tentunya ada satu cerita yang sangat inspiratif dari seorang musisi sekaligus pebisnis, yaitu Aditya Logi. Bagi sebagian orang, Aditya Logi mungkin dikenal luas sebagai kreatif trainer di dunia sepatu sneakers. Namun di dunia musik, Java Jazz Festival adalah sejarah dan rumah bagi dirinya. Pasalnya, dulu Aditya Logi memulai dan melaunching lagu pertamanya di panggung Java Jazz. Setelah sempat mengalami masa hiatus yang cukup lama dari industri musik, tahun 2026 ini menjadi momen comeback nyata bagi dirinya di Java Jazz. Spesialnya lagi, dalam comeback kali ini, Aditya Logi juga membawa dan memamerkan sepatu yang dirancang khusus secara eksklusif untuk merayakan indahnya Java Jazz Festival tahun ini. Nah, musik lovers, kira-kira gimana perasaan Aditya Logi bisa kembali pulang ke panggung yang membesarkan namanya? Langsung saja kita simak wawancara eksklusifnya. Dari dulu tuh sebenarnya 15 tahun semenjak aku terakhir perform di Java Jazz gitu. Jadi aku sempat vakum, sempat berhenti bermusik, dan Java Jazz itu adalah tempat di mana aku dulu ngeluarin album pertama aku Be Mine gitu. Dan setelah 15 tahun pelan-pelan aku mulai aktif kembali, dan kebetulan Java Jazz ngundang untuk tampil, dan kayaknya seru ya untuk balik lagi ngebawain lagu-lagu yang dulu di launch di Java Jazz gitu. Jadi untuk sekarang tuh manggungnya bukan hanya manggung aja, tapi punya arti yang personal juga sih gitu. Yang paling beda tahun ini of course tempat baru gitu ya. Tempat baru, vibe-nya asik banget. Kemudian ya itu yang berbeda adalah mungkin aku nggak hanya cuman tampil kembali, tapi aku juga ngerilis sepatu. Gitu. Menurutku ya musik jazz Indonesia itu sebenarnya seru banget, terutama dengan ada Java Jazz. Java Jazz itu adalah menurutku festival musik jazz terbesar di dunia dan masih di-preserve oleh kita Indonesia. Jadi aku sangat senang sekali Java Jazz itu terus menerus ada, di mana musisi-musisi hebat ya Indonesia tuh bisa bisa berekspresi gitu ya, bisa menuangkan, bisa mengasih lihat karyanya, dan ada di satu platform yang barengan juga dengan musisi luar negeri. Kita di sini akulturasi, kita saling bertukar ide, kita saling kenal gitu ya. Dan ini tempat yang oke banget untuk memperkenalkan bahwa di Indonesia tuh ada loh musisi-musisi jazz kayak gini. Jadi itu sih menurutku yang nggak bisa diambil, dan keunikan Java Jazz itu. Jazz itu freedom buat gua, musik yang sangat bebas tapi teratur dalam waktu yang bersamaan, musik yang very ekspresif, musik yang deep gitu ya. Dan itu biasanya orang-orang yang main jazz tuh bener-bener ngeluarin notasinya tuh dari hati. So if you're watching jazz, you really watch what's inside the musician mind gitu. Oke. Salah satu penyebab aku hiatus adalah aku lagi aktif banget di dunia sepatu, dan sekarang aku adalah creative director dari brand yang aku bawa sekarang, itu Kanki NXT ya, satu lini dari sepatu Kanki. Nah, kali ini karena berbarengan aku diajak tampil di Java Jazz, kayak tuh aku pengen ngasih sesuatu gitu. Kalau dulu kan rilis album, sekarang aku rilis sepatu yang spesial hanya ada di Java Jazz.
colorway ini adalah colorway yang sama dengan colorway album aku dulu yang rilis di Java Jazz, dan ini limited edition. Ini cuma ada 100 pair ya. Dan teman-teman nggak bisa dapetin sepatu ini di tempat lain, hanya di Java Jazz. Di online nggak ada, di store kita nggak ada, hanya di Java Jazz. Inilah kayak gift spesial persembahan aku untuk Java Jazz gitu. Kalau disuruh milih salah satu ya, kalau nggak bisa milih pokoknya harus satu gitu ya, mungkin aku akan memilih musik sih, karena tanpa musik ya, musik adalah tempat aku belajar, tempat aku mengasah kreativitas. Kalau aku nggak musik dulu, mungkin aku nggak akan pernah menciptakan atau ngedesain sepatu-sepatu ini. Jadi it always came back to music gitu. Jadi pilihannya pasti di musik. Baby, I want you to be mine. I want you to be the girl of mine. Baby, I want you to be girl of my life. Yeah. Oke. Itu dia sejumlah keseruan yang terjadi di hari kedua MyBCA Java Jazz Festival 2026. Jangan lewatkan karena masih banyak kejutan dan highlight menarik di hari ketiga yang akan kita bahas besok. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Musik Update.